Nah, 5 langkah biasanya saya jalankan. Oke, nah yang pertama ini NDO. Oke, New Distributor Orientation. Ya, sharing kita lewat aja lah ya. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, itu di dalam untuk memulai usaha ini, karena kita adalah bos, kita nggak punya bos, dan kita adalah bos kita sendiri. Kita butuh ada impian di dalam bisnis ini. Karena sebenarnya kalau nggak punya impian, kita nggak ada sesuatu yang tujuan, kita mau ngejar apa. Nah, jadi boleh aja Anda state, ya kan, apakah saya mau punya rumah yang besar, ya, punya kolam renang seperti itu, ya kan, seperti ini. Dulu sama, usaha ini sama, saya dulu mengenal dunia network marketing 20 tahun lalu, ya. Pada saat waktu saya usia 33 tahun, ya. Dulu sama, saya juga cari, dulu kan masih banyak ya, majalah, koran, kita masih bisa gunting-gunting. Nah, setelah berjalannya waktu, setelah saya lihat kembali impian saya, ternyata impian saya semua sudah terpenuhi. Ya, jadi sebenarnya adalah apa? Jadi sebenarnya Tuhan ini maha adil. Apa yang Anda minta, semua dikasih, semua dikabulkan. Cuma masalahnya yang kita minta, kita nggak pernah state maunya berapa. Contoh, Tuhan, berilah saya berkat hari ini. Dikasih 10.000, Pak. Dibilang kurang. Ya kan kamu nggak bilang minta berapa. Gitu loh teman-teman. Misalnya Anda mau rumah nih, ya, rumah plus kolam renang. Oke, nilainya kalau di Ambon berapa nih? 10 miliar. Oke, misalnya 10 miliar. Nah, Anda state, saya mau rumah, ya, berapa luasnya, plus ada kolam renang, itu nilainya berapa? 10 miliar. Udah ngomong 10 miliar. Nah, caranya Anda nggak perlu tahu. Tuhan akan mengirim seorang, perantaranya itu akan mengirimkan, sehingga Anda bisa dapat itu semua. Nangkap ya? Nah, dulu saya state cuma rumah, ada kolam renang gitu ya. Nah, dulu kan kita kerja sama di kantoran. Kita kerja di kantoran, ya, dulu kita kerja di kantoran, mau beli, kalau kerja di kantoran mau beli satu aja susah. Susah ya? Iya, susah dulu. Mau beli satu aja mesti nyicil sampai 20 tahun, 20 tahun. Nggak mungkin yang begini lagi kan? Kan nggak mungkin yang model-model begini ya kan? Nah, tapi tadi saya bilang karena kita tiap hari impian kita seperti itu, akhirnya Tuhan tuh mengirimkan. Nah, hari ini saya punya kayak gini punya sudah banyak. Sudah banyak ya. Jadi aset properti saya sudah 30 lebih. Oke. Jadi gimana caranya teman-teman? Oke, jadi ini saya kasih cerita. Ini ada dulu saya pernah baca satu buku. Jadi ini adalah orang Amerika. Ya, ini orang Amerika ya. Jadi orang Amerika ini dia bilang gini, kalau dia mau kaya raya, dia harus punya rekening di bank itu adalah 1 juta US dollar. Berarti 1 juta US dollar berarti di sini lebih kurang 15 miliar lah ya. Kan kali 15.000. Ya, lebih kurang 15 miliar. Nah, jadi dia mau ini. Nah, gimana caranya? Nah, udah. Pokoknya setiap hari dia cuma tulis saja tuh 1 juta US dollar, dia tempel di atas apa? Di atas ranjangnya dia. Jadi setiap kali mau tidur, waktu dia buka ke atas, nah 1 juta US dollar ya. 1 nolnya 6 kali, depannya dolar. Karena orang Amerika ya. Udah, Anda tahu gimana caranya, Anda nggak perlu tahu. Tiap hari lihat begitu dia. Ya, 1 juta US dollar, ya kan? Jadi kalau buku-buku impian gini, makanya Anda mesti tempel di bagian mana yang Anda sering lihat. Kalau di lemari baju boleh, buka, nah impian saya gitu ya. Atau di buku-buku boleh, ya biasanya buku-buku kerja, buku-buku diary. Karena sekarang anak-anak muda kan sekarang kita udah nggak pernah lihat bawa buku lagi, ya kan? Semua bawa handphone. Nah, kalau mau bawa handphone boleh aja, ya di dia punya halaman depan, ya homepage kita boleh, ya seperti itu ya. Jadi ini intinya anak muda ini ceritanya dia tempel 1 juta US dollar. Udah tiap hari lihat begitu aja. Nah, sampai suatu hari seketika begitu dia jalan gitu ya. Nah, ketemu di bagian TPA, ya, tempat pembuangan akhir. Nah, tempat pembuangan akhir begitu tuh. Nah, kemudian dia lihat, ini ada banyak besi-besi tua nih, ya kan? Nah, begitu banyak besi tua yang sudah dibuang, nah kemudian beliau tanya dong, ya tanya ke yang bagian TPA saya tuh ya. Nah, kemudian ditawar tuh, ya. Nah, ternyata besi tua ini adalah bekas besi-besi dari jembatan, Pak. Dari jembatan-jembatan tua yang sudah dipotong. Nah, kemudian dibuang ke sana. Nah, jadi istilahnya, singkat ceritanya, jadi dia deal dapat harga murah, ya kan? Dia bawa pulang tuh besi-besi rongsokannya itu. Kemudian dibikin apa, Pak? Kemudian dibikin souvenir. Jadi dia bikin cerita, ya kan? Ada historinya gitu ya. Bahwa jembatan ini dibangun sama lah kayak kita ya, zaman Hindia Belanda, Jepang tahun berapa, misalnya 500 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini adalah potongan souvenirnya. Jadi dari souvenir yang dia jual, singkat ceritanya misalnya, satu potongan itu dia dapat 10 dolar. Berarti artinya begitu dia menjual 100.000 piece, nah dia akan dapat 1 juta US dollar pertamanya dia. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang Anda impian, itu otomatis Bu, ya. Kita kadang-kadang akan diberi,
langsung di. Kadang-kadang misalnya Bapak Ibu juga sama waktu di dalam perjalanan, misal contohnya, saya mau jalan bisnis ini. Tanpa sadar karena Anda tiap hari ngomong seperti itu, tiba-tiba kita bisa dikirimin orang yang tepat. Nah ya, taunya Anda bisa di sebelah kiri, di sebelah kanan, seperti itu. Karena apa yang Anda impian, Tuhan juga akan mengirimkan orang yang tepat. Tapi apa? Anda harus minta spesifik ya. Nah, okay? Contoh, saya mau beli mobil, nilainya 1 miliar, harus tempel ya, mobil BMW-nya, Mercy-nya, nilainya mesti ditulis, gitu ya. Biar Tuhan tahu yang Anda minta berapa. Jangan nanti dikasih Tuhan ya kan, minta saya rezeki. Nah, dikirimin sehari ini 10.000, kurang Tuhan, ya kan. Jadi sebenarnya Anda mau minta berapa? Dikasih 100.000, kurang Tuhan. Ya mau berapa sebenarnya gitu loh ya. Nah, ditulis ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya karena sama ya. Orang impiannya kecil juga gratis, besar juga gratis. Kenapa nggak mimpi yang besar? Betul nggak? Nah, kalau mimpi yang besar kalau dikasih 10% lumayan Pak ya. Iya, daripada udah mimpi kecil dikasih 10%, nggak ada jadinya ya. Oke. Nah, ini saya kasih impian. Nah, ini kalau di FC kita, ini potensi income yang Anda bisa dapetin per bulan. Ya. Hari ini yang level di Toreda itu bisa dapetin lebih kurang 25 juta sampai 60 juta. Luar biasa loh. Cukup nggak? Cukup Bapak Ibu? Kayaknya di Ambon kayaknya gaji segini kurang ya. Uang segitu kurang kayaknya. Kecil ya? Kecil Bu ya? Ya, Toreda kita bisa dapetin 25 juta sampai 60 juta. Nah, hari ini di Toreda, di AFC itu lebih kurang ada sekitar 4.000 orang lebih. Yang di level ini, yang level pertama. Kita lebih kurang ada 4.000 orang yang ada di sini. Cukup banyak loh. Ya, artinya apa? Mudah dicapai ya. Yang kedua, Ronin. Ronin hari ini kita punya, Anda bisa punya potensi income 40 sampai 100 juta sebulannya. Ya. Ini Ronin ini sekarang di Indonesia kita lebih kurang ada hampir 500 orang. Ya, 400 orang sekian, ada 500 orang di sini. Ya. Nah, next Samurai. Samurai lumayan ya. 50 juta sampai 150 juta. Cukup? Kayaknya belum juga. Ya, Samurai bisa dapat 50 sampai 150 juta ya sebulannya. Samurai hari ini di Indonesia total lebih kurang ada 300 lebih sampai 400 orang. Ya. Kemudian level Shogun sudah mulai naik. Nah, level Shogun. Nah, di sini kebetulan di sini ada berapa Shogun ya? Nah, di sini ada dan di belakang ada Ibu Chen. Yang pakai baju hitam itu adalah level Shogun. Ya, level Shogun Anda bisa dapat income sudah mulai 100-an juta sampai 200 jutaan ya. Ini level Shogun. Dan totalnya di Indonesia sekarang juga belum banyak ya. Hitungan saya mungkin sekitar 60 sampai 80 orang ya di sini. Ada 60 sampai 80 orang karena di grupnya Pak Yosep sekarang udah banyak. Iya ya, yang sekarang ada Ibu Dewi Luciana ya. Siapa lagi? Oh, Ernesta ya, sebentar lagi juga masuk ke level Shogun. Nah, ini lebih kurang cuma ada 60 sampai 80 orang ya. Nah, next berikutnya adalah Daimyo. Daimyo sekarang ada posisi sekarang Pak Yosep yang di sebelah sini. Nah, ini income-nya segini nih. Iya ya, 300 juta sampai 500 juta. Ya, 300 juta sampai 500 juta. Dan kemudian di sini juga totalnya sekarang kalau nggak salah baru ada sekitar 15 mungkin ya. Ya, ini lebih kurang nanti lebih kurang ada 15 orang. Kemudian yang berikutnya adalah Bushido. Nah, Bushido saat ini sekarang ada 11 orang. Nah, nanti kemungkinan tahun depan ini kita akan nambah ada 2 lagi calon baru ya. Ada Pak Yosep sama Herti Sitorus. Bisa masuk ke sini coba. 1,5 tahun gak ada apa-apanya, tahun ini langsung bisa masuk ke jadi seorang Bushido. Ya kan? Jadi bikin kita malu dong ya, kita punya pendidikan lebih bagus saja. Kalah masa ya. Oke, teman-teman. Nah, mulai yang pertama teman-teman, untuk jalan bisnis ini harus punya daftar nama. Ya, daftar nama. Simple sebenarnya daftar nama isinya apa sih? Daftar nama adalah nama-nama aja ya. Nah, kalau mau dibikin kategori, itu bikin aja misalnya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja misalnya. Kalau kita pernah kerja di 5 tempat, wah, perusahaan A, B, C, D, E, ya kan? Nah, kemudian apa? Teman pasangan hidup kita, benar nggak? Teman suami,
teman istri, ya kan, teman papa, teman mama, teman papa mertua, teman mama mertua, banyak loh, ya kan. Kemudian teman gereja, teman masjid, ya kan, teman arisan, apalagi teman fitness misalnya, ya kan, nah, teman nge-gym, apalagi teman pagi-pagi yang misalnya apa, lari, jalan pagi, itu semua tuh ditulis saja. Nah, mereka mau atau tidak mau itu urusan nomor 2, ya dong. Mereka mau tidak mau itu urusan nomor 2. Yang penting kita tulis saja nama, kemudian nomor telepon, kemudian kasih keterangannya apa, oke? Nah, itu aja daftar nama. Nah, banyak orang yang nggak berhasil di sini, satu, tidak pernah buat ini. Saya harus bilang, nggak pernah berhasil, ya karena dia tidak pernah buat, karena dia selalu mengandalkan otaknya. Kalau mengandalkan otak, kita terbatas, ya kan? Bu Ana, coba Anda pikirin, kasih saya 10 nama. Kadang orang nggak bisa sebut loh. Tapi kalau ditulis di buku banyak, seperti kayak kita lagi mau apa? Mau kawinin anak kita, Pak. Begitu kita mau kawinin anak kita, tulis bisa 2000 orang Pak yang kita undang. Ya kan, pesta rakyat, pesta besar gitu ya. Ya. Jadi ini harus ditulis ya, teman-teman. Nah, kemudian yang penting AFC knowledge biasalah ya. Anda bisa belajar ya. Nah, sekarang zamannya udah era informasi. Nggak mungkin kita nggak tahu informasi ya. Gampang sekali sekarang kalau informasi. Zaman dulu benar, mau dapetin informasi, mau belajar seperti saya ini susah. Sekarang enggak. Sekarang di mana-mana sudah ada. Anda ketik aja di YouTube, cari aja nama Budi Darwin, berderet semua videonya. Cuma masalahnya ada apa? Kita nggak mau nonton, ya kan gitu kan? Nah, Anda ketik Pak Yosep, wih, muncul semua. Anda ketik Herti Sitorus, muncul semua. Anda ketik misalnya kemarin Pak Niko, GM kita, Pres, semua muncul ya. Jadi sekarang zamannya. Jadi Anda boleh belajar sama siapa saja yang menurut Anda paling cocok. Misalnya Bu Sido kita kan ada 11 orang, ada Pak Yohanes. Ketik aja Pak Yohanes, itu muncul semua nama-nama Pak Yohanes, ya kan? Nah, misalnya kita perempuan nih, kita lebih cocok kayaknya style yang perempuan. Oke. Yang jadi Bu Sido kan perempuan ada 4. Ya kan? Nah, ada siapa aja? Ada Anita Lucia, ya kan? Ada kemudian Anita Lucia itu di Jakarta, tinggalnya ya di BSD. Kemudian yang kedua ada Sylvie Julianti itu di Surabaya. Ada Cieni dari Medan. Kemudian ada satu lagi Novi, ada di Tangerang juga ya, ada di Green Lake dia tinggalnya. Nah, jadi kita ini ada 4 Busido. Nah, Anda boleh lihat, nah cara style mereka presentasi bagaimana. Kan kita belajar mana yang kita cocok kita ambil. Nah, laki-laki juga banyak ya, laki-laki kita kan ada 7 Busidonya. Ya, jadi Anda ikutin aja mana yang cocok kita ambil. Udah. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk kemudian kita bisa mengerti, nah dulu saya diajarkan sama guru saya, setiap materi Anda dengarkan berulang-ulang 30 kali. Kalau Anda udah dengarkan berulang 30 kali, setiap materi Anda udah tahu mesti ngomong apa. Ya, jadi pada saat waktu kita misalnya ketemu teman nih, nah contoh misalnya kita pakai buku merah, kita mau presentasi, buka slide, kita sudah tahu mesti ngomong apa. Karena kita sudah dengarkan berulang-ulang, ya kan? Nggak lucu kan kalau kita lagi buka slide, kita sama-sama baca sama prospek. Nah, baca. Nah, ini ya, perusahaan ini ada gini-gini. Sama-sama baca, kalau sama-sama baca mau ngapain gitu, bener kan? Dia bilang, "Yaudah kamu tinggalin bukunya aja, saya bisa baca sendiri," gitu loh. Nah, jadi sekarang kita udah tahu apa yang mesti ngomongin, kan? Kita kan nggak mesti persis kata-katanya. Nah, kira-kira slide ini kita mesti ngomong apa, ya? Slide ini kita mesti ngomong apa, tujuannya apa, kan seperti itu aja. Nah, presentasi yang paling tepat itu adalah apa yang dia mau, itu yang kita sampaikan, ya. Presentasi nggak mesti urutan, Bu. Bisa contohnya, oke, langsung pakai buku merah, langsung dari halaman A sampai terakhir, ya kan? Salah, ya kan? Kenapa? Karena tergantung dia maunya apa, ya. Sebenarnya kalau di dunia marketing, sales ya, kan adalah closing, penjualan, benar nggak? Nah, kalau misalnya kita presentasi sampai di tengah, ya oke deh Pak, kalau gitu saya udah cocok, oke saya mau beli 2 kotak, stop, betul dong? Ada juga member-member saya, begitu dia udah mau, oke, ya Pak saya mau beli Pak, oke, tunggu dulu Pak, nggak bisa Pak, saya harus lengkapin dulu, saya harus selesaikan dulu gitu. Ada yang begitu loh, tunggu dulu, saya mau selesaikan dulu, nah nanti terakhir baru Bapak bilang ini, gitu loh, ya bener, ya kan di tengah-tengah orang udah bilang mau, ya udah selesai dulu, bener nggak? Nah oke, nah langsung ya kan, langsung saya register, langsung mau transfer saya kan udah selesai baru, nah masih punya waktu nggak? Saya masih lanjutin lagi kan gitu kan? Jadi itu namanya sales gitu loh, orang udah mau kita stop, ya dong. Ada member saya banyak, jadi harus company dulu, harus produk, ya kemudian harus marketing plan, tunggu dulu, mesti lengkap dulu baru, gitu ya.
Ya salah ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang, oke, produk saya udah tahu, udahlah langsung aja lah marketing plan. Nah kita juga jangan sok pinter lagi. Oke, tunggu dulu. Saya mesti mulai dari produk dulu, ya kan? Company kamu mesti tahu dulu. Ya orang udah bilang kok, nanti saya bisa pelajari misalnya gitu. Saya mau tahu marketing plan-nya gimana, dapat uangnya. Ya sudah, kita mesti ke marketing plan gitu loh. Tapi kalau misalnya bilang, oke saya sakit, saya nggak butuh marketing plan, saya nggak mungkin jalanin, ya kan? Tapi saya mau tahu produknya dulu. Ya kita langsung bicara produk, betul nggak? Ya, jadi disesuaikan, jangan terlalu kaku gitu ya. Nah kecuali kalau kita forum. Nah kalau forum ini kan rame-rame, ya kan nggak mungkin dong kita ngacak-ngacak. Nah sehingga kita ada urutannya kan, makanya seperti kemarin yang kita LP ada bicara company dulu, produk, baru marketing plan ya gitu ya. Tapi kalau satu tuh satu, dua tuh satu, langsung dia mau nyapa, Anda boleh loncat-loncat ya. Kan intinya adalah closing ya, tangkap ya. Nah prospecting dan mengundang, apa sih bedanya antara prospecting dan mengundang? Prospecting itu adalah mencari tahu kebutuhan, need ya, kebutuhan need dari calon customer kita. Itu yang penting, benar nggak? Dia butuhnya apa? Nah, jadi sebenarnya cara kita tahu, misalnya contohnya nih, ada Ibu Ona misalnya, ya kan? Nah, kalau saya harus mulai teleponin, jangan langsung nawarin. Nah, kesalahan kita satu, telepon teman kita, langsung belum apa-apa langsung nawarin. Nah, Bu Ona, saya punya produk nih. Aduh, kesannya apa gitu ya? Nah, saya punya produk nih begini-gini. Dia bilang apa? Bu Ona bilang, Budi, kamu udah 5 tahun nggak telepon saya. Kalau multi level marketing ingat saya, ya kan? Nah, ya benar dong. Nah, akhirnya kita dibenci gitu ya. Nah, jadi Anda kalau udah memang 5 tahun, ya 3 tahun atau 10 tahun udah nggak pernah telepon teman kita, ya teleponnya basa-basi dulu. Bu Ana, gimana kabarnya sekarang? Kan gitu, benar nggak? Nah, kabarnya gimana? Baik nggak? Sehat nggak, Bu Ana? Nah, suami gimana? Anak-anak gimana? Kan gitu cerita dong. Nah, papa mertua gimana? Mama mertua gimana? Kan gitu. Harus begitu dulu kan ya? Nah, so akrab dulu. Nah, dari situ kan cerita-cerita dari Bu Ona bisa, iya nih kemarin saya habis sibuk. Oh, kenapa Bu Ona? Iya nih, contoh misalnya ya, papa mertua nih baru pulang dari rumah sakit. Oh, kenapa pulang dari rumah sakit? Iya nih, gula darahnya tinggi. Ya, kayak gitu ya. Udah, stop. Kan kita cuma mau prospecting, cuma cari tahu kebutuhan. Udah. Nah, biasanya apa? Begitu dia langsung bilang, iya gula darahnya tinggi. Nah, Bu Ona kebetulan. Ya, saya ada produk bagus nih AFC. Ya, berarti dia tahu. Berarti apa? Tujuan Anda telepon saya tadi udah punya target sebenarnya kan, itu kan langsung bilang ada gitu, ya kan? Nggak boleh. Nah, kan kita cuma cari kebutuhan. Oke, mau stop. Jadi kan kita cuma tahu, oke, dia begitu dia bilang, oke, papa mertua saya baru pulang, ya kan? Nah, gula darah tinggi. Oke, kita catat. Makanya kita tadi ada daftar nama. Nah, papa mertua baru pulang dari rumah sakit ya karena gula darahnya tinggi. Selesai. Oke, ngajak ngobrol lagi, gimana gitu kan? Nah, anggap udah selesai nih. Oke, selesai pembicaraan. Nah, 3 hari kemudian, 2 hari sampai 3 hari kemudian, nah saya telepon lagi Bu Ona. Bu Ona, kemarin waktu kita lagi ngobrol-ngobrol kan kamu sempat ngomong nih, ya kan? Papa mertua kamu baru pulang dari rumah sakit, gula darah tinggi. Nah, kebetulan saya ada produk loh sama temen, ya kan? Nah, ternyata sangat cocok. Kesannya apa? Kesannya kita perhatian loh, Bu. Nah, beda loh. Kalau Anda langsung hari itu juga langsung kasih jawaban, kesannya memang Anda udah punya target. Tapi 2 hari atau 3 hari setelahnya Anda telepon dan kemudian Anda memberikan jawaban solusi, kesannya kita perhatian. Berarti selama 2 hari ini kita pergi mencari tahu bagaimana, gitu loh ya, bagaimana kita bisa membantu papa mertuanya dia. Tangkap teman-teman, itu beda loh. Iya, 2 hari 3 hari kemudian Anda berkasih jawaban, itu beda. Kesannya kita adalah lebih memberi perhatian. Semua sama. Atau misalnya dari Bu Ona, ya gimana suami? Iya, bisnis sekarang lagi turun nih. Oh, turun ya. Emang pandemi kemarin udah berakhir 3 tahun, ya omset belum kembali. Iya belum nih, masih 50%, masih di bawah gitu ya. Oke, berarti saya bisa masuk dari sisi bonus, sisi bisnis gitu loh. Nah itu loh teman-teman, maksud saya itu namanya prospecting. Kita harus cari tahu dari mana, sisi mana kita bisa masuk. Setiap orang berbeda-beda loh teman, ya. Iya, setiap orang tuh berbeda-beda, dia nggak utuh. Makanya kadang-kadang kita kalau kita pukul rata, semua orang pasti suka bisnis, nggak juga. Semua orang pasti suka produk, nggak juga teman-teman, ya kan? Contohnya Pak Yosef kan masuk di sini dari sisi bisnis. Nah, tapi kalau kita Pak Yosef, saya punya produk nih, ya kan? Nah, bisa bikin muka kamu lap-lap halus, ya, kerutan berkurang. Dia bilang masa bodoh, ya kan? Iya, berarti apa? Orang dia lagi cari uang, nah gitu ya. Nah, tapi kalau kita masuk dari sisi perempuan bisa, ya perempuan beda loh. Perempuan itu masih bisa dari sisi, 2 sisi, Pak. Dari sisi produk, Bu Ona ya bisa kelihatan lebih awet muda, tambah cantik, kerutan berkurang, ya kan? Nanti kalau kita udah usia 60 tahun, selnya kita seperti 50 tahun, dia bisa tertarik ya. Kalau perempuan Anda masuk sisi produk,
dia masih bisa tertarik. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki kemungkinan besar 95% Anda masuk dari produk gagal. Nah, jadi laki-laki duit. Cuan ya. Contohnya Pak siapa? Pasien. Nama berarti Pak Sian. Oke. Misalnya Pak Sian. Oke. Tadi kita misalnya tadi mau ngomong apa ya? Hah? Masuk di sisi bisnis ya kan? Jadi kalau Pak Sian bisa gini, kalau saya mau masuk di sisi bisnis untuk laki-laki ya, nah saya bisa gini, Pak Sian, oke. Saya ada satu peluang bisnis Pak. Saya ada satu peluang bisnis dari Jepang Pak, farmasi Jepang. Baru masuk Indonesia Pak. Nah Indonesia kita baru buka kantor Pak, negara ke-8. Kan kesannya enak, benar nggak? Kita baru buka kantor negara ke-8. Di kota-kota besar sudah booming Pak. Di Jakarta, di Surabaya, di Medan sudah booming Pak. Nah kita sekarang baru masuk ke Ambon Pak. Nah saya sudah pelajari sistemnya Pak Sian. Uangnya banyak, karena uangnya banyak baru saya ngajak pasien. Saya tahu pasien juga sibuk orangnya. Kalau uangnya nggak banyak nggak mungkin saya ngajak pasien dan nggak mungkin saya di sini Pak. Nah, kalau sebulan pasien bisa dapat tambahan income 50 sampai 100 juta, pasien mau dengar nggak? Nah saya juga nggak tahu pasien sebenarnya bisnisnya cocok atau enggak. Tapi besok kita ada kebetulan, ya kan kita ada LOP. Nah, ada teman-teman kita dari Jakarta lagi mempresentasi di sini. Cocok kita jadi partner, Pak. Kalau nggak cocok nggak apa-apa pasien. Ya kan kita dapat informasi lebih kan nggak apa-apa. Tuh, enak kan? Itu adalah cara mengundang. Ya, jadi sebenarnya di bisnis kita ini Anda harus bisa membuat statement 1 sampai 3 menit pertama itu adalah suatu kata-kata yang menarik. Kalau menarik, orang mau mendengarkan lagi gitu loh, nangkap ya? Misal kita udah tahu pasien tadi, waduh, nggak mungkin saya masuk di sisi bisnis gitu ya. Nggak mungkin saya masuk di sisi produk. Nah, tapi kemudian saya nawarin produk, pasien. Saya punya produk, Pak, 2 kotak. Nah, ini bagus buat Bapak, Pak. Ya kan? Ya karena apa? Karena orang kalau udah dengan produk, berarti kan harus keluar duit. Iya, itu loh. Kalau kita bicara bisnis, kan sama juga. Setelah saya udah jelasin bisnisnya, kan pasien juga tanya saya, nah gimana cara bergabung? Betul nggak? Nah, Pak pasien, oke, di sini gampang bergabungnya kan, tinggal pilihan paket, Ruby, Sapphire, Diamond. Kan dia pasien harus beli paket juga, harus beli produk juga ya. Jadi either way, Anda nawarin produk, dia akan beli produk. Anda nawarin bisnis, tetap dia harus beli produk. Mana? Tapi kalau kita masuk dari sisi produk dan kemudian kita ingin mengajak dia bisnis, kemungkinan besar setelahnya itu udah susah. Ya, kemungkinan besar setelah itu udah susah. Contohnya misalnya pasien beli, oke, karena nggak enak nih teman lama gitu ya, atau teman bisnis. Oke lah Pak Budi, saya beli 2 kotak. Benar? Kadang-kadang banyak teman-teman kita kan merasa cuma karena nggak enak, teman lama lah. Ya Bu Ona datang, masa kita nggak ya kan? Dulu kan kita udah transaksi, kita pernah dulu bisnis ya kan, teman lama. Ya udah Bu Ona saya beli 2 kotak. Itu aja, karena merasa tidak enak. Tapi setelah itu Pak, produknya nggak dipakai loh Pak. Banyak yang begitu, taruh di meja. Karena apa? Karena dia cuma merasa datang, saya cuma membantu aja. Nah, kan berarti kita salah kan? Nah, dulu saya jalan bisnis ini, saya dulu jual mahal. Saya bilang, kalau kamu mau cuma bawa beli produk, nggak usah, beli sama yang lain. Nah, gitu Mas saya bilang. Tapi kalau Anda mau bisnis, ayo sama-sama kita jalankan. Kita sama-sama bisa dapat uang banyak di sini. Kan begitu Pak? Ya, ini ada perbedaannya kan, gitu kan? Jadi istilahnya apa? Kita jual mahal dikit kan, gitu loh. Ya, kalau kamu cuma mau beli produk, nggak enak sama saya, nggak usah, beli sama yang lain. Nah, gitu ya. Tapi kalau Anda mau bisnis sama saya, ayo kita sama-sama jalanin strategi. Nah, saya punya strateginya. Nah, kita bisa sama-sama dapat 100 juta sebulan. Kan itu. Ayo kita sama-sama jalankan, gitu ya. Nah, tapi kalau udah terakhir tetap dia nggak mau jalan bisnisnya, nah baru gitu loh. Oke lah, karena kelihatannya kamu juga sibuk, ya kan? Nggak mungkin jalan bisnis, tapi nggak apa-apa. Ya udah, kamu mau beli 2 kotak, saya memberin dulu. Diterima juga Bu. Ya kan? Nah, jadi suatu hari kalau Anda berubah pikiran, ya kan? Nah, tiba-tiba mau jalan kan kamu udah punya titik. Nah, kan itu bisa juga. Ya, jadi artinya yang pertama kita nolak dulu. Kalau udah memang dia nggak bisa, kita push. Ya sudah lah ya, 2 kotak saya memberin dulu lah ya. Ya, nanti suatu hari bisa lihat tiba-tiba di bawah Bapak, kalau di bawah pasien tiba-tiba udah 10 orang, 20 orang kan lumayan. Nah, suatu hari begitu Anda mau menjalankan, di bawah kita sudah ada orang. Nah, ya, boleh juga seperti itu. Jadi itu seperti itu. Ini cuma cara aja ya teman-teman ya. Oke, nah yang berikutnya mengundang bisa ya. Ya, di bisnis kita yang berikutnya adalah presentasi. Sebenarnya di bisnis kita ini network marketing cuma 2 loh. Yang Anda harus bisa mengundang dan Anda harus bisa presentasi.
Kalau nggak bisa presentasi, masih nggak apa-apa loh teman-teman. Masih bisa sukses. Kalau nggak bisa presentasi ya, masih bisa sukses. Tapi harus bisa mengundang. Jangan sudah nggak bisa presentasi, terus nggak bisa mengundang, nah terus siapa yang diajak? You know? Nah terus dia mau sukses gitu, ya nggak mungkin lah. Presentasi nggak bisa, mengundang nggak bisa, terus siapa yang mau diajak? Ya, nah ini saya ada cerita nih presentasi. Ini dulu saya di network marketing, ya perusahaan saya pertama dulu 20 tahun yang lalu saya mulai belajar. Ini nenek-nenek usia 70 tahun, 1 bulan 1 miliar juga penghasilan dia. 20 tahun lalu loh, uang 1 miliar lebih gede daripada uang sekarang ya. Nah nenek ini dapat uang 1 miliar juga 1 bulan. Nah nenek ini langsung bilang, saya nggak bisa presentasi. Kenapa? Kalau saya presentasi di depan, begitu saya lihat di belakang hilang semua orangnya, ya kan? Kenapa? Karena nenek itu dia tahu dia nggak bisa presentasi. A, I, A gitu kan. Orang juga masih bosen, semuanya tinggalin kan gitu kan. Nah dia bilang, oke, berarti saya nggak bisa presentasi, saya tahu. Tapi saya cuma bisa mengundang. Nah jadi nenek ini jago mengundang. Nah ketemu Bu Ana. Bu Ana, waduh, percaya sama nenek deh ya. Bisnis ini bagus, uangnya banyak. Percaya sama nenek, ayo ikut datang ke acara LOP. Ya kan itu kan. Kadang-kadang kalau kita diajak sama nenek gitu, aduh itu gitu, pasti gitu bilang, nenek tahu apa sih? Udah nggak bisa sama, nggak sempet nek, nah gitu kan. Selesai, 1 kali kita nggak datang. Nah minggu depan ketemu lagi, ya pasien ketemu lagi Bu Ona di pasar. Nenek itu bilang, aduh menyesal kemarin pembicaranya, ya kan ada Pak Yosep ganteng loh, apa aja ada promosi benar nggak? Jadi kita boleh promosi apa aja gitu ya. Jadi merasa supaya mereka apa? Mereka tertarik, betul. Jadi waduh. Bu Ona, waduh, ya kemarin pembicaranya bagus, bisnisnya, waduh gini, ya kan? Yang kedua kali lagi Anda mengundang dia lagi datang. Dia mau datang? Belum tentu lagi, ya kan? Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Mungkin nggak Bu Ona datang 1 kali? Mungkin ya? Kenapa? Karena semua orang, seseorang tidak mungkin selalu kondisinya di atas. Kalau kita kerja, bisa aja kalau kita lagi jenuh, lagi dimarah bos, ya kan? Usaha lagi turun, ya kan? Lagi ternyata apa? Dihutangin orang nggak bayar. Itu kan semua pasti kondisi kita lagi stres. Ada kondisi-kondisi di mana kita nggak nyaman. Kita sebagai dokter bisa juga kita lagi stres, ya kan? Habis operasi, aduh, pasien kita habis meninggal, ya kan? Aduh, kita merasa kita gagal, kan ada tuh. Ya seperti kemarin ada Pak Tommy, ya kan? Yang bagian bedah saraf otak, gitu kan? Dia bilang, sebelum dia mengenal produk AFC, 95% adalah mati. Hanya kemungkinan hidup itu cuma 5%. Ya kan? Nah, jadi setiap kali kalau dia lagi mau operasi, masuk ke ruang operasi, dia berdoa. Mudah-mudahan bisa ya kan? Nah, bisa benar nggak? Karena kita tiap hari lihatnya begitu, benar nggak? Orang habis kecelakaan berat, masuk ke ruang operasi, kita mesti bedah. Kemungkinan besar hidup cuma 5%, Pak. Nah, setelah dia mengenal produk AFC, sekarang dia bilang apa? Kemungkinan hidup jadi berbalik 95%. Coba, sehingga sekarang begitu dia PD-nya Pak gitu loh. Jadi artinya ini sesuatu nutrisi yang luar biasa, benar nggak? Ya, jadi di mana tadinya orang harapan hidupnya lebih rendah, sekarang tiba-tiba berbalik gitu loh. Iya. Nah kemarin saya ketemu ngobrol banyak sama Pak Kris juga ya. Saya sudah di dunia misalnya di dunia medis ya, kedokteran ini udah 30 tahun lebih baik. Iya, udah 30 tahun lebih. Nah selama ini kan kita bilang apa? Kalau kita biasanya apa? Yang obat-obatan medis ini kan adalah posisi, misalnya kita di sini nih. Ini kan adalah kita mempertahankan, kan gitu kan? Kita makan obat-obatan hanya mempertahankan supaya apa? Supaya nggak terlalu anjlok, kan gitu kan? Nah supaya kita kondisi misalnya gula darah udah 500. Nah gimana caranya supaya gula darahnya nggak terus kan? Nanti 5,5, 600 kan itu. Gagal ginjal, udah cuci darah sekali jadi 2, kan gitu kan? Kondisi kita. Tapi luar biasa ya, kata Pak Kris. Produk AFC, nutrisi kita malah bisa reverse. Masalah bisa berbalik. Yang tadinya rusak bisa berbalik menjadi sembuh. Coba, nggak ada loh produknya. Makanya sebenarnya kita ini ya harus pede, harus percaya diri, betul nggak? Kita tuh nggak ada produk di luar kita itu yang bisa seperti ini. Jadi kadang-kadang makanya saya kalau nawarin teman, udah hidup ini pilihan masing-masing. Lu mau silakan, nggak mau udah hidup ini masing-masing. Lu pilih sendiri, ya kan? Nah, cuma habis itu kemudian saya mulai takutin lagi. Saya bilang gini kan. Nah, contoh saya bilang ya. Nah, saya bilang dulunya sama. Saya bilang, nah dulu saya dikenalin produk ini, kan saya ada sumbatan pembuluh darah ya. Saya bilang, dulu 4 tahun lalu misalnya, saya dikenalin produk ini. Nah kan saya punya pilihan, saya bilang. Saya punya pilihan untuk membeli atau tidak. Misalnya saya bilang, saya nggak beli. Nah kalau saya nggak beli karena saya ada sumbatan pembuluh darah, apa yang terjadi seminggu, sebulan, 3 bulan lagi kan saya nggak tahu.
Misalnya tiba-tiba saya kena serangan jantung, mati. Sudah mati, misalnya saya bilang, saya masih punya karma baik, masih bisa ketemu Tuhan. Setelah itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, selama ini kan saya sudah berdoa, minta penyembuhan, kok nggak dibantu? Nah dia bilang, nah kan saya sudah kirim Bu Ona, presentasi kasih kamu, kenapa kamu nggak beli? Ya kan? Nah betul nggak? Jadi Tuhan kadang mengirim seseorang perantara, kita kadang minta abaikan, betul nggak? Saya kan udah kirim Pak Sen, saya udah kirim Bu Ona untuk menjelaskan presentasi kamu. Kenapa kamu nggak beli? Memang kamu harapin saya yang turun ke sana, yang presentasi kasih kamu, kan gitu kan? Nah, jadi itu yang saya bilang ke teman saya. Nah, ya, nah setelah itu udah saya mulai jual mahal nih. Ya sudah, ya tugas saya hari ini sudah sampai di sini, benar nggak? Nah, ya tugas saya sudah sampai di sini. Jadi terserah Anda kan gitu kan? Nah, lu mau beli atau enggak? Udah selesai. Saya udah mau pergi lagi, ya kan? Ke teman saya berikutnya lagi. Nah kadang-kadang teman saya mulai udah pijit-pijit nih, iya ya kayaknya udah gak enak juga nih, gitu ya, iya ya kayaknya gue udah merasa sakit juga nih ya, kalau gue naik tangga 3 lantai kayaknya udah ngos-ngosan juga, jangan-jangan lo pergi dari sini nanti gue kena serangan jantung gitu, ya udah ini nih tinggalin 2 kotak deh, nah, gitu. Jadi ini teknik juga, salah satu teknik juga ya, jadi teknik ya teknik presentasi ya gitu ya. Oke, jadi itu ya, jadi kalau nggak bisa presentasi minimal harus bisa mengundang. Ya, nah kalau sudah mengundang bisa ternyata tadi Bu Ona datang, nah ya kan benar nggak? Karena kan semua orang kondisi tadi kan tidak ada yang di atas, tiba-tiba udahlah dia datang karena pas lagi misalnya bisnis lagi lesu ya, kerjaan lagi stres di kantor, akhirnya datang. Begitu di acara, pas datang di acara LP kemarin, begitu di presentasi ya kan ada Dr. Vili, wah begitu ternyata antusias, wih bisnisnya bagus, cocok nih, oke. Join, begitu join di bawah siapa? Kan di bawah nenek itu, betul nggak? Nah, nenek itu bilang, nah satu kiri sudah aman, kan itu kan? Nah, begitu join, kemudian kita mau belajar nggak sama nenek itu? Kenapa? Nggak mungkin, karena ditanya pun nggak ngerti kan? Nah, akhirnya apa? Mulai cari nih. Di atas nenek ini abangnya siapa? Oh, ternyata ada Bu Kamelia gitu ya. Di atas siapa? Oh, ternyata di atas itu ada Abu Estelin lagi. Di atas Estelin ada Pak Hadi. Di atas Pak Hadi ada Pak Yosep, kan itu kan kita belajar. Di atas Pak Yosep ada saya gitu. Akhirnya Anda pasti belajar sama yang di atas gitu ya. Nah, setelah belajar, nenek ini jalan, Pak, yang tadi Bu Ona jalan, kenceng, ya kan? Berarti nenek itu kan udah punya omset. Iya. Berarti nenek tinggal cari satu lagi kan? Nah, mulai nih dia cari lagi, ya kan? Wah, ketemu lagi yang muda-muda, boleh nih Pak Adi kan? Gitu. Nah, Pak Adi bisnisnya bagus, begitu lagi, ya kan? Nah, akhirnya Pak Adi suatu hari datang ke acara juga LP, join sebelah kanan, nah, udah beres kiri dan kanan, ya kan? Iya, kiri dan kanan kalau udah jalan teman-teman, luar biasa loh. Di bisnis kita tuh cuma 2 sisi, kiri dan kanan.